penuh ya, bikin mata tuh sakit gitu. Makanya itu kan dibilang sebagai apa? Visual clutter ya. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan kurang dari 2 menit, kita lakukan aja langsung. Jadi jangan ditunda-tunda. Coba deh lihat email kalian yang punya email sampai 100 sekian. Aduh, itu aku banget dulu gitu. Kayak semua dilewat-lewatin. Kita menu-menuhin otak ini dengan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita taruh di otak kita. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Dan kita udah bener-bener ada di bulan terakhir di tahun 2021. Gimana pengalaman kalian di tahun 2021? Semoga kita semua bukan berharap dengan hal-hal yang baik aja sih, tapi kita seenggaknya bisa belajar banyak dari tahun 2021. Nah, karena sebentar lagi kita masuk ke tahun 2022, jadi di video hari ini aku mau sharing beberapa tips atau kebiasaan-kebiasaan kecil-kecil aja yang bisa kita lakukan di tahun 2022. Tapi sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat bahwa hari ini aku tuh gak sendirian. Hari ini aku akan ditemenin sama seorang content creator juga yang membahas tentang gaya hidup minimalis juga. Jadi sama nih kita nih interestnya. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung kenalan aja sama Kak Gloria. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Gloria Pariusa. Aku juga punya channel sama kayak Devi, bahas tentang gaya hidup minimalis. Jadi thank you banget nih sekali lagi Kak Gloria udah mau nemenin aku hari ini. Tapi buat teman-teman semua, sebenarnya kita itu collab bukan cuma ngomong di channel aku doang, tapi kita collab itu di channel kita masing-masing. Makanya kalau kalian lihat judulnya, itu 22 kebiasaan di tahun 2022. Tapi di video ini aku akan bahas 11 kebiasaan dan 11 kebiasaan lainnya kalian bisa cek di channelnya Kak Gloria. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja dari kebiasaan yang pertama. Nah, nanti nih kita akan ngomongin kebiasaan dari berbagai macam sisi kehidupan. Ya nggak sih, Kak Glo? Jadi Ya, ada betul. mulai dari sosial hidup, maksudnya dari kehidupan sosial, dari gaya hidup minimalis, budgeting, bahkan sampai ya spiritual juga gitu ya. Jadi yang pertama yang bisa kita coba kebiasaannya itu adalah coba perluas pergaulan. Kalau misalnya kalian sering nonton videoku, aku tuh suka bilang bahwa hati-hati dengan pergaulan kita. Tapi kadang ada juga orang yang salah nangkep dan mereka tuh suka bilang gini loh Kak, kayak Berarti nggak boleh dong temenan sama orang yang miskin, nggak boleh dong temenan sama orang yang nggak sekolah. bukan gitu maksudku ya nggak sih Kak Glo gitu ya. Maksudku adalah berteman dengan semua orang, tapi yang aku bilang adalah pergaulan. Hati-hati karena pergaulan itu adalah tempat kita menghabiskan banyak waktu. Di situ adalah tempat kita harusnya belajar dan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Jadi, biasain mungkin di tahun 2002 ini, kalau misalnya kita ada di pergaulan yang mungkin, contoh, suka gosip, suka buang-buang duit, padahal nggak punya duit, ya udah dikurangin aja gitu ya. Cari pergaulan-pergaulan yang mungkin bisa membangun kita lebih baik. Nanti kalau misalnya kita dari pergaulan yang baik itu kita udah dapat sesuatu untuk diri kita, bawalah hal itu ke pergaulan yang mungkin kita rasa yang tadi tuh misalnya banyak gosip. Nah, saat masuk ke pergaulan yang banyak gosip itu, ya udah kita jadi contoh lah gitu. Kayak misalnya kita bilang, daripada ngomongin orang, mending kita ngomongin investasi. Udah pada investasi belum? kayak gitu. Jadi kita membawa perubahan di pergaulan yang mungkin belum terlalu baik. Gimana menurut Kak Glo sendiri nih? Setuju banget. Bener banget. Ya, kita mesti kasih dampak yang positif dong buat pergaulan di Betul. tempat teman-teman sekitar kita ya kan. Oke, kebiasaan yang kedua adalah kita mesti belajar banyak. Investasi leher ke atas. Apaan tuh investasi leher ke atas ya? Investasi leher ke atas itu artinya kita belajar sebanyak-banyaknya. Belajar itu bukan cuma berhenti waktu kita selesai kuliah aja, tapi belajar itu lifetime. Jadi contohnya kayak kita baca buku ya, baca buku misalnya biasain lah satu bulan 1 buku aja, terus atau bisa bikin 5 halaman dalam 1 hari gitu, bisa juga kan. Kalau nggak suka baca gimana dong gitu. Itu kan ada orang-orang yang memang nggak suka baca. Kalau nggak suka baca, dengerin podcast bisa gitu. Kalau aku biasanya kalau ke kantor,
sambil nyetir itu sambil dengerin podcast gitu. Jadi sepanjang perjalanan kan Jakarta macet banget, Dev. Jadi kalau aku lebih baik isi waktu itu dengan menikmati perjalanannya aja, terus sambil dengerin sesuatu yang bisa nambah ilmu lah gitu. Jadi kita bisa investasi leher ke atas dengan baca buku, dengerin podcast. Terus sekarang udah banyak banget kelas-kelas online kan. Kamu mau belajar apa aja ada aja di internet. Tinggal cari terus ikutan kelasnya. Jadi ada banyak banget resource yang bisa kita pakai untuk kita investasi leher ke atas. Kayaknya itu akan jadi salah satu resolusi aku juga deh. Karena aku sebenarnya nggak terlalu banyak baca. Yang ketiga, ini adalah hal yang paling kecil menurut aku, tapi sering banget kita lakukan. Salah satu itu aku sering lakukan, yaitu adalah sering nunda. Jadi kebiasaan yang perlu kita lakukan ya jangan nunda gitu ya. Kayak tadi misalnya pas Kak Glo bilang tentang baca, iya deh kayaknya aku mau deh mulai rajinin baca lagi. Ibaratnya mungkin coba ini lagi kali ya, audiobook kayak gitulah. Itu bisa kali ya kita mulai dan jangan menunda. Karena kadang kayak yang aku pelajari ya, dari menunda itu kayak kebohongan. Menunda yang satu membawa ke menunda yang lain, akhirnya semua kerjaan tuh jadi mundur dan jadi numpuk di belakang gitu ya. Jadi semoga kebiasaan kecil ini tapi dilakukan sehari-hari itu impact-nya besar sih. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang modelnya kayak aku suka nunda-nunda terus kayak bilang ntar aja, itu kita bisa melakukan kebiasaan ini di tahun 2022 supaya nanti akhirnya kita pasti ngerasa deh betapa besar dari dampak tidak menunda-nunda kerjaan ini. Jadi kayak ibaratnya lebih banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Yang berikutnya, kebiasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Jadi gini loh, sebetulnya setiap hari itu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Contoh nih misalnya, kasih senyum aja gitu buat orang yang kita temui. Kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu loh, barangkali senyumnya kita itu bisa bikin cerah harinya dia. Mungkin dia lagi bete, terus lihat kita senyum, dia agak terhibur gitu ya kan. Atau mungkin bisa juga waktu kita beli kopi kekinian di ojek online. Nah sekali-sekali beliin tuh abang ojeknya kopi juga, dia kan pasti seneng banget kan. Kayak saya pernah waktu itu ya, saya beli sarapan mie ayam terus beliin juga si abangnya gitu. Dia seneng banget karena aduh makasih ya, saya belum sarapan nih Kak, katanya gitu. Aduh seneng banget gitu. Jadi waktu kita lakukan kebaikan buat orang lain, kita sebenarnya juga dapat sesuatu gitu sebenarnya gitu loh. Kayak misalnya juga gini nih, lagi mau naik lift gitu ya, terus kita lihat ada orang lari-lari mau naik lift yang sama gitu. Terus bukannya ini dong, jangan sampai kita malah nutup pintu liftnya, bentar gitu kan, tungguin sampai dia naik. Kita akan bantu dia untuk save waktunya dia juga kan, daripada dia mesti nungguin kita naik lift dulu ke atas terus turun lagi ke bawah gitu kan. Itu hal-hal simple sih sebetulnya. Benar. Cuman setiap hari ada aja kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan gitu. Terus kebiasaan, tadi kita udah ngomongin nih tentang self improvement atau pengembangan diri ya, kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan pengembangan diri. Nah sekarang kita masuk sedikit nih menyenggol ke kesehatan, yaitu adalah minum air putih. Itu aja, itu kan menurut kita paling gampang dan setiap hari sebenarnya kita tuh udah dikasih tahu ya minum air putih gitu ya. Nah tapi mungkin banyak dari kita yang masih kadang suka lupa, apalagi buat kita mungkin yang kerjaannya cuma duduk doang, aktivitasnya kayak nggak banyak melakukan aktivitas secara fisik lah ya. Jadi kita merasa bahwa nggak capek atau gimana, akhirnya minum kita juga berkurang. Padahal waktu tidur pun tubuh kita itu tetap akan mengeluarkan cairan. Ibaratnya kita tuh tetap butuh cairan. Jadi makanya mulai dari bangun tidur, aku tuh selalu minum air putih. Kalau Kak Glo gitu juga nggak sih, bangun tidur tuh minum air putih gitu? Iya kan? Kalau aku biasanya minum air anget ya kan? Iya benar. Itu juga, itu menurut aku awal hari yang enak sih. Kayak bangun tidur tuh udah kebiasaan banget minum air putih. Nah tapi jangan lupa juga sepanjang hari harus tetap, makanya kalau aku selalu nih di meja harus ada botol minum. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka lupa, taruh botol minumnya tuh di deket kita, ditaruh di meja kerja, ditaruh di tempat kita belajar, taruh di mobil, supaya kita tuh nggak lupa untuk minum. Nah ini ada kaitannya sama yang tadi Devi bilang, minum air putih. Kita mesti belajar untuk memperhatikan sebetulnya tubuh kita itu gejala-gejala yang ditunjukin sama tubuh kita istilahnya gitu ya. Kita mesti belajar untuk mencintai diri kita sendiri juga, mencintai tubuh kita nih gitu. Jadi contohnya gini, pada saat kita lagi kerja seharian, udah capek sih seharian, badan rasanya capek, tapi kita paksain harus kerja terus, jangan gitu. Kita usahain kalau begitu kita rasa lelah gitu, kita stop dulu sebentar, istirahat. Misalnya
jalan sebentar keluar, hirup udara segar, atau mungkin seduh kopi atau seduh teh, santai aja dulu, nikmati dulu sebentar. Atau waktu pikiran kita lagi mumet banget, itu kan pernah ya kadang-kadang ya, ada waktu-waktu dimana pikiran kita lagi mumet banget gitu. Nah itu coba diambil waktu sebentar, cuma tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, nggak usah mikirin apa-apalah, yang penting tenangin diri kita sendiri gitu. Itu sebenarnya kita lagi memperhatikan apa yang tubuh kita perlukan gitu. Aku tau nggak, tahun 2021 ini nih Dev, aku sempet nggak bisa tidur, insomnia. Aku nggak ngerti kenapa, kayaknya nggak ada pikiran yang lagi dipikirin banget, enggak gitu. Tapi kenapa kok nggak bisa tidur gitu kan? Setelah dianalisa nih, kenapa ya? Ternyata aku tuh cuma dari Januari sampai November ambil cuti cuma 2 hari, jadi kurang refreshing. Aduh ampun, emang dasar lagi pandemi kan. Udah deh akhirnya ambil cuti, liburan. Setelah liburan badan jadi lebih enak, terus terang lebih relax lah gitu ya. Tidur juga jadi lebih nyenyak. Jadi kita mesti belajar untuk bisa memperhatikan sih sebenarnya tubuh kita ini butuh apa sekarang gitu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke kebiasaan-kebiasaan dalam gaya hidup minimalis nih. Jadi ini yang dua-duanya nih, kita berdua nih adalah orang-orang yang suka ngomongin tentang gaya hidup minimalis. Pertama nih tentang gaya hidup minimalis yang bisa kita coba, itu adalah clean surface atau permukaan yang rapi, bersih gitu. Karena aku sendiri juga jujur, kenapa ini aku masukin dalam kebiasaan di tahun 2022? Karena di 2021 aku belum terlalu kayak sepenuhnya bisa menerapkan ini, karena jujur lah ya, sebagai ibu-ibu juga kadang tuh males, capek, apalagi aku juga kerja dari rumah. Kadang ya udahlah, meja kerja misalnya ya udah kayak gitu berantakan, dapur juga misalnya habis pakai alat masak ini, alat masak blender atau chopper, udah ditaruh situ aja, nggak dibalik ke tempatnya. Nah, tapi di 2021 nih aku mau berusaha supaya punya yaitu meja kerja misalnya lebih rapi, barang-barang yang nggak seharusnya ada di situ ya dibalikin ke tempatnya. Atau juga di dapur nih, mungkin kita sering pakai, kayak tadi aku bilang, alat masak yang nggak setiap hari dipakai, ya udah taruh aja dulu misalnya di lemari kan Kak, biar nggak setiap hari tuh kelihatannya penuh gitu dapur kita. Karena kadang kita suka semua taruh aja di situ. Padahal sebenarnya kan kalau nggak dipakai tiap hari kan malah bikin penuh ya, bikin mata tuh sakit gitu. Makanya itu kan dibilang sebagai visual clutter ya, bikin mata kita tuh nggak enak ngelihatnya. Nah semoga ini bisa kita terapkan juga. Iya, berkaitan sama itu juga, kita mesti terapkan, kembalikan semua barang ke tempatnya. Jadi usahakan di rumah kita itu semua barang itu punya rumahnya masing-masing gitu ya. Sepatu, rumahnya ya di rak sepatu. Piring, rumahnya ya di lemari dapur gitu. Buku, rumahnya ya di rak buku gitu. Jadi kita biasakan setiap kali misalnya habis selesai beraktivitas, pulang dari kantor atau pulang dari kampus gitu ya, buka sepatu langsung masukin ke dalam rak sepatu gitu. Terus udah gitu habis makan ya udah langsung dicuci aja piringnya, jangan ditumpuk di wastafel gitu kan. Terus udah gitu apalagi habis baca buku jangan taruh sembarangan gitu. Kalau aku juga ada satu lagi nih, aturan 2 menit kan, ada itu. Maksudnya gini segala sesuatu yang bisa kita lakukan kurang dari 2 menit, kita lakukan aja langsung. Jadi jangan ditunda-tunda. Misalnya kita lihatnya ada buku nggak pada tempatnya gitu, ada di meja ruang tamu. Ya kan nggak 2 menit kan, tinggal ambil terus balikin ke rak buku, langsung aja kerjain gitu. Jadi itu akan memudahkan kita untuk tugas-tugas berikutnya, dan kita juga bisa lihat rumah kita rapi gitu kan. Nggak banyak barang-barang yang ada di mana-mana. Selain itu juga mengurangi stres juga loh. Misalnya nih, kalau misalnya kunci mobil taruh sembarangan, begitu mau pakai bingung taruh di mana. Akhirnya jadi ribut deh suami istri kan. Mana nih kunci mobil? Ya udah deh aja. Maksudnya dengan mengembalikan barang ke tempatnya, kita tuh sebenarnya mengurangi stres kita juga. Gitu. Iya. Nah sekarang kita ke digital minimalism. Sebenarnya dari tadi kita belum bahas nih tentang digital minimalism. Tapi buat kalian yang mau tahu tentang tips-tips atau kebiasaan gaya hidup minimalis yang bisa kalian coba lainnya, itu bisa dicek di channelnya Kak Gloria ya. Nah untuk digital minimalism yang pertama nih, yang aku suka lakuin dan akan terus lakuin, semoga bisa jadi kebiasaan, itu adalah hapus duplicate gitu ya. Jadi baik itu media ya, misalnya kayak foto, video, kan pasti itu tuh banyak banget yang jadi sampah. Karena pasti nih kita biasanya cewek-cewek, emak-emak itu suka banget screenshotin apa yang ada di handphone, screenshot. Akhirnya padahal kita nggak tahu juga gitu loh mau makainya buat apa, tapi kayak dikit-dikit screenshot, akhirnya memori kita tuh jadi full kan. Nah mungkin kita bisa nih mulai coba
sortir dikit-dikit yang ada di galeri kita dulu. Karena menurut aku digital minimalism paling gampang dimulai dari sortir itu dulu nggak sih Kak? Kayak media file gitu, kayak musik, foto, terus video, itu menurut aku paling gampang sih. Nah setelah itu baru mungkin kita bisa menghapus ke aplikasi-aplikasi yang nggak kita pakai. Nah jadi semoga di tahun 2022 ini kita menerapkan gaya hidup minimalis bukan cuma di dalam yaitu barang-barang secara fisik aja, tapi juga secara digital. Aku juga baru belajar. Nah, itu juga tuh kita usahakan juga kalau digital minimalism ini kita usahakan untuk mengurangi konsumsi berita sama sosial media. Aduh nanti ini dong kudet dong ya, kurang update gitu kan. Kalau aku sih nggak masalah deh, nggak update nggak apa-apa gitu. Aku nggak masalah kalau misalnya orang-orang lagi ngomongin artis tertentu yang selingkuh atau anggota DPR yang lagi korupsi. Aku nggak tahu, biarin aja nggak masalah gitu. Maksud aku ini kan otak kita ini kapasitasnya terbatas loh ya. Jadi jangan sampai kita menuhin otak ini dengan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita taruh di otak kita. Ada 2 media nih untuk masukin ke otak kan, melalui mata kita, lewat telinga kita gitu kan. Nah kita mesti pilih-pilih apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita dengar gitu kan. Jadi jangan sampai kita menuhin otak kita dengan clutter. Jadi clutter itu bukan cuma sekedar barang-barang di sekitar kita. Clutter itu juga ada di sini. Jadi harus hati-hati banget. Jangan sampai akhirnya pikiran kita dipenuhi sama hal-hal yang nggak penting. Yang seharusnya kita nggak pikirin, jadi kita pikirin. Jadi usahakan untuk kita kurangi ke sosial media, kurangi juga untuk denger-denger berita. Nah ini untuk kebiasaan yang terakhir di video ini, yaitu adalah zero mail. Jadi ini sebenarnya bukan cuma mail kayak email aja ya, tapi kayak aku lebih bilangnya kayak mungkin notifikasi, tapi sebenarnya aku lebih milih email sih, karena ini sebenarnya pengalaman aku juga, karena salah satu hal yang penting buat kita yang kerja itu biasanya kan bertukar informasi, dokumen dari email. Kadang kita itu males banget buka email. Coba deh lihat email kalian yang punya email sampai 100 sekian. Aduh itu aku banget dulu gitu, kayak semua dilewat-lewatin. Tapi akhirnya ada satu momen di mana beneran kerjaan aku yang penting itu kelewat, dan menurut aku itu fatal dan benar-benar ngajarin aku untuk jangan kebiasaan untuk menunda pekerjaan yang kecil ya, kayak tadi Kak Glo bilang ya, kerjaan yang di bawah 2 menit gak usah ditunda deh. Nah itu juga yang aku lakuin. Kalau misalnya aku terima SMS nih, terus perlu dijawab gitu ya udah aku langsung jawab aja tuh, misalnya cuma jawab bla 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 bla, paling lama berapa menit sih, 1 menit doang paling balas SMS, daripada aku nunggu. Nah begitu juga dengan email. Kalau misalnya kayak email itu bisa dibuka sekarang, kita bisa lakuin sekarang untuk balas email itu. Kayak ibaratnya kan kadang kalau kita terima email kan nggak harus langsung dikerjain ya Kak, tapi kan kita balas kayak sekedar ngasih tahu, oh ya kita udah terima emailnya, kita bakal kerjain. Nah menurut aku itu bisa dilakukan sih. Intinya yang kayak tadi Kak Glo bilang bahwa pekerjaan bawah 2 menit itu jangan ditunda-tunda, intinya supaya kita bisa melihat semua pekerjaan yang datang ke kita itu apa aja sih, apa tugas-tugas yang harus kita kerjain. Nah semoga di tahun 2022 ini semua itu bisa kita lakukan. Nah jadi itu aja 11 kebiasaan yang kita bahas di video aku hari ini. 11 kebiasaan selanjutnya itu kalian bisa cek di channelnya Kak Gloria. Nanti linknya akan aku taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye Kak Glo, thank you. Thank you.